Keseruan balapan MotoGP Mandalika nggak lepas dari sorotan banyak media asing. Marca, ESPN, hingga The Race bilang sirkuit ini akan menjadi arena pertarungan panas antara para riders. Sementara Reuters dan TNT Sport lebih fokus menyorot keindahan sirkuit Mandalika. Kedua media ini nggak ragu menyebut arena balapan ini sebagai yang terindah di dunia. Kemudian ada majalah MX Circus yang kagum dengan animo besar masyarakat Indonesia. Bagaimanakah sorotan media asing ke MotoGP Mandalika? TNT Sport kagum melihat sirkuit Mandalika. Gelaran MotoGP Mandalika juga mendapat sorotan luar biasa dari berbagai media asing dunia. Salah satunya ada TNT Sport yang begitu kagum melihat suasana alam di sekitar lintasan balap. Media asal Britania Raya ini juga takjub menyaksikan keindahan berbagai pantai di Lombok. TNT Sport bahkan menyebut panorama di sirkuit Mandalika mirip seperti Jurassic Park. Speedweek sorot keunikan MotoGP Mandalika. Speedweek juga menyoroti keunikan dari sirkuit Mandalika yang ada di Lombok. Media asal Jerman ini mengatakan bahwa lintasan ini sangat berbeda dengan arena MotoGP di Eropa. Selain itu, Speedweek juga menyorot warga Eropa harus berkorban untuk menonton balapan di Mandalika. Mereka harus bangun tengah malam karena perbedaan zona waktu yang cukup jauh. Uniknya, Speedweek malah sempat-sempatnya menyorot kabar terbaru dari ibu kota Nusantara. Media asal Jerman ini bilang pembangunan IKN sangat berbeda jauh dengan Jakarta. Pasalnya, ibu kota baru Indonesia ini punya konsep ramah lingkungan. Sementara Jakarta justru semakin penuh sesak dengan kemacetan dan polusi. Motorsport bahas kutukan sial Marc Marquez di Mandalika. Sorotan berikutnya datang dari media motorsport yang membahas kutukan Marc Marquez di Mandalika. Riders asal Spanyol ini masih penasaran menaklukkan lintasan balap sepanjang 4,31 km ini. The Baby Alliance juga harus rela batal mengaspal di Indonesia tahun lalu. Pasalnya, Marquez sempat terjatuh di arena Mandalika hingga menderita gegar otak ringan. Di edisi tahun ini, Riders 31 tahun ini juga sempat terjatuh di sesi kualifikasi kedua. Bahkan Marquez sampai terjatuh 2 kali di tikungan ke-10 dan 15. Alhasil, pembalap kelahiran Cervera ini harus start dari posisi ke-12 di pertandingan utama. GP1 sorot kebahagiaan Marc Marquez balapan di Indonesia. Media luar nggak hanya membahas tentang kutukan yang terjadi kepada Marc Marquez di Mandalika. Buktinya GP1 menyoroti kebahagiaan The Baby Alliance saat berada di Mandalika. Padahal sirkuit di Pulau Lombok ini punya suhu panas yang berbeda jauh dari negara Eropa. Namun pembalap asal Spanyol ini malah sangat bahagia bisa kembali ke Indonesia. Marquez bahkan merasa jadi artis dadakan saat akan menjalani balapan di Mandalika. Gak bisa dipungkiri, dirinya memang menjadi salah satu riders paling terkenal di Indonesia. Namun, pamor Marquez di tanah air nampaknya masih kalah jika dibandingkan dengan Valentino Rossi. Meski begitu, riders 31 tahun ini mengaku disambut sangat meriah saat tiba ke Indonesia. Marquez bahkan takjub saat mengetahui banyak anak-anak di Lombok yang mengidolakannya. Setelah penerbangan selama 20 jam, saya langsung pergi menuju parade. Saya merasa seperti artis rock, di mana banyak sekali supporter MotoGP di Indonesia mulai dewasa hingga ke anak-anak, tutur Marquez. Motociclismo bilang sirkuit Mandalika sangat menantang. Sorotan berikutnya juga hadir dari media asal Amerika Serikat yakni Motociclismo. Kanal berita ini menyebut sirkuit Mandalika akan sangat menantang untuk para riders MotoGP. Motociclismo bilang arena balap dengan 17 tikungan ini juga punya suhu yang sangat panas. Wajar jika Miguel Oliveira sempat mengungkap jika lintasan balap di Lombok ini akan sulit ditaklukkan. Riders asal Portugal ini bertekad untuk mencatat waktu tercepat saat mengaspal di Mandalika. Kami tiba di Mandalika, balapan pertama dari sekian banyak balapan di Asia. Kami harus mencari kecepatan di Mandalika. Ini adalah lintasan yang menarik untuk dilalui.
Sayangnya, ambisi Oliveira harus kandas setelah dipastikan absen balapan di Mandalika. Riders dari tim KTM Tech3 ini mengalami patah tulang di sesi latihan bebas pertama. Marca pantau persaingan 3 riders di Mandalika. Media beken Spanyol seperti Marca juga nggak ketinggalan meliput balapan di Mandalika. Kanal berita ini menyorot kejutan besar dari Franco Morbidelli di sesi latihan pertama. Marca terkejut dengan aksi pembalap asal Italia ini meski hanya memakai ban kategori soft. Morbidelli menjadi yang tercepat di sesi latihan pertama melampaui Maverick Vinales dan George Martin. Selain itu, Marca juga menyorot lintasan Mandalika yang bikin para riders harus lebih berhati-hati. Pasalnya, sempat terlihat beberapa kotoran di arena sirkuit yang mengganggu laju pembalap. Beruntung pihak panitia langsung mengaspal ulang beberapa bagian sirkuit. Alhasil, para riders bisa kembali melaju kencang tanpa harus was-was dengan gangguan di lintasan arena. ESPN Spanyol sorot rivalitas Pecco Bagnaia dan George Martin. Persaingan ketat Pecco Bagnaia dan George Martin di Mandalika juga disorot oleh ESPN Deportes. Kanal berita ini menyebut kalau kedua riders akan berebut podium teratas. Pasalnya, Pecco dan George Martin memang sedang bersaing ketat di daftar klasemen MotoGP. ESPN Deportes memprediksi Mandalika akan menentukan perebutan juara dunia musim ini. Namun, Marc Marquez dan Enea Bastianini juga nggak bisa dilupakan begitu saja. Keduanya sudah menanti momen terjungkalnya Pecco dan George di sirkuit Mandalika. MX Circus terpukau dengan animo masyarakat Indonesia. Media MX Circus juga nggak mau ketinggalan meliput MotoGP Mandalika. Mereka menyorot persaingan ketat antara dua riders asal Italia, yakni Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli. Kedua pembalap negeri pizza ini finish di posisi 4 dan 5 di seri MotoGP Emilia-Romagna. MX Circus juga menyorot Enea Bastianini yang akan berpeluang melanjutkan tren positif di Mandalika. Selain meliput persaingan para riders, media asal Italia ini juga kagum dengan fanatisme fans Indonesia. MX Circus menyebut fans tanah air sangat bersemangat menantikan balapan di Mandalika. Reuters bikin liputan khusus tentang Mandalika. Media internasional kenamaan seperti Reuters juga meliput keindahan Mandalika. Bahkan kanal berita asal Inggris ini sampai bikin laporan khusus tentang sirkuit di Pulau Lombok tersebut. Reuters menyebut Mandalika menghadirkan pengalaman yang berbeda di agenda balapan MotoGP. Bahkan para riders juga bisa menikmati sirkuit ini sambil liburan tipis-tipis. Takaki Nakagami sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan keindahan Mandalika. Sirkuit ini sungguh luar biasa, benar-benar tempat yang indah. Lintasan Mandalika sudah pasti layak menjadi sirkuit paling indah di muka bumi. Tutur riders asal Jepang ini. Reuters juga memberikan rekomendasi kuliner yang bisa dinikmati saat mampir ke Mandalika, mulai dari seperti sate rembiga, ayam balap puyung, dan sop babalung. The Race bilang Mandalika bakal menentukan persaingan juara. Tensi panas diprediksi bakal tersaji di gelaran MotoGP Mandalika oleh media The Race. Media Britania Raya ini merangkum persaingan ketat antara Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, dan George Martin. Ketiga riders ini sudah saling sikut di arena balap sejak sesi latihan bebas pertama di hari Kamis. Pecco berambisi menguasai podium teratas Mandalika demi memotong defisit 24 poin dari George. Pembalap asal Italia ini juga bertekad ingin mewujudkan mimpi juara MotoGP 3 kali beruntun. Dengan sorotan besar dari sejumlah media asing, akankah pamor Indonesia semakin tinggi di mata dunia berkat MotoGP Mandalika?